Berhenti menjelaskan apa yang terjadi di hidupmu. Tidak semua orang benar-benar peduli. Sebagian hanya ingin tahu agar bisa menilai. Sisanya hanya menunggu giliran untuk membicarakan diri mereka sendiri. Dan yang paling menyakitkan, bahkan mereka yang tampak peduli, seringkali hanya penasaran, bukan sungguh-sungguh memahami. Anda bukan buku yang harus dibaca semua orang. Anda bukan halaman profil yang harus selalu diperbarui. Setiap kali Anda menceritakan luka Anda dengan harapan dimengerti, justru disitulah Anda menyerahkan kekuasaan atas diri Anda. Epictetus berkata, jika Anda ingin bahagia, jangan jadikan pendapat orang lain sebagai fondasi hidup Anda. Mungkin, ketenangan sejati bukan datang dari didengar, tapi dari tidak lagi merasa perlu bicara. Hari ini, saya akan ajak Anda menyelami 13 pelajaran hidup dari Stoikisme. Dan di pelajaran ke-10, kita akan bahas satu prinsip tajam yang bisa mengubah cara Anda memandang harga diri dan hubungan sosial Anda selamanya. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Mari kita mulai. Pertama, jangan bagikan luka yang belum sembuh. Apa yang belum selesai di dalam diri Anda akan terasa seperti memar yang nyut-nyutan saat disentuh. Dan sayangnya, kita seringkali justru memperlihatkan luka itu ke dunia, mencari validasi, pengakuan, bahkan simpati. Tapi Stoikisme mengajarkan hal sebaliknya. Luka itu harus dijaga dalam diam, sampai ia sembuh dan menjelma jadi kebijaksanaan. Seneca pernah menulis, orang yang sedang sakit jiwa tidak seharusnya berkhotbah tentang kesehatan batin. Saat Anda menceritakan luka yang belum sembuh, Anda belum memprosesnya. Anda hanya memindahkan beban itu ke telinga orang lain. Dan tanpa sadar, Anda menggantungkan ketenangan Anda pada penerimaan mereka. Bagaimana kalau ternyata mereka tidak mengerti, tidak peduli, atau malah menggunakannya untuk menilai Anda? Maka diam adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan diri. Kedua, hidup tenang itu bukan dari siapa yang tahu, tapi dari apa yang Anda tahan. Di zaman sekarang, kita salah mengira bahwa kedamaian datang dari didengar dan divalidasi. Padahal, semakin sering Anda butuh menjelaskan hidup Anda, semakin Anda menggantungkan nilai diri Anda pada reaksi orang lain. Marcus Aurelius bilang, yang penting bukan apa yang dikatakan orang tentangmu di luar, tapi apa yang kamu izinkan tinggal di dalam. Anda tidak bisa mengontrol persepsi orang, tapi Anda bisa mengontrol satu hal, apa yang Anda tahan untuk tidak dikatakan. Saat Anda menahan diri untuk tidak membela diri, tidak klarifikasi, tidak menjelaskan demi tampak baik, itulah kekuatan. Bukan pasif, tapi sadar. Bukan diam karena takut, tapi karena sudah tidak butuh lagi pengakuan dari luar. Kekuatan sejati bukanlah yang tampak, tapi yang mampu tersembunyi tanpa kehilangan esensinya. Dan setiap kali kamu merespons, mereka menang. Bukan karena argumen mereka benar, tapi karena kamu terbakar dan mereka tetap dingin. Ego orang toksik tumbuh seperti tanaman parasit. Ia hidup dari reaksi emosionalmu. Semakin kamu membela diri, semakin kamu meledak, semakin kamu mencoba menjelaskan bahwa kamu bukan seperti itu. Semakin dalam cengkeramannya, tapi ada satu hal yang menghancurkan cengkeraman itu. Ketidakpedulian yang hadir dari kejernihan, bukan dendam. Ketiga, jangan berikan akses emosional ke orang yang belum layak. Pernahkah Anda merasa kosong setelah ngobrol panjang dengan seseorang? Itu bukan karena topiknya, tapi karena Anda memberikan akses emosional ke orang yang belum tentu mampu menampungnya. Stoikisme mengingatkan, tidak semua orang pantas tahu isi pikiran Anda yang paling dalam. Seperti kata Epictetus, jika Anda menyerahkan kebahagiaan Anda pada hal-hal di luar kendali, maka Anda adalah budak dari apapun yang terjadi. Setiap kali Anda membuka diri ke orang yang salah, Anda tidak hanya mempertaruhkan persepsi, Anda mempertaruhkan kendali atas emosi Anda sendiri. Kendalikan akses. Bukan berarti tertutup, tapi selektif. Dan yang paling penting, jangan pernah menjadikan perhatian orang lain sebagai tempat berlindung. Karena pada akhirnya, satu-satunya tempat pulang yang tidak akan mengkhianati Anda adalah keheningan dalam diri sendiri. Keempat, keheningan adalah bentuk kekuasaan yang tidak bisa dicuri. Bayangkan dua orang berdebat. Yang satu berteriak, defensif, sibuk membela diri. Yang satu lagi, diam. Tatapannya tenang, tubuhnya tidak reaktif, ucapannya sedikit tapi menghantam. Siapa yang tampak lebih berkuasa? Keheningan bukan tanda tunduk. Dalam Stoikisme, diam adalah deklarasi bahwa Anda tidak terikat pada kebutuhan untuk menang, dipahami,
atau dianggap benar. Seneca berkata, semakin banyak Anda berkata, semakin besar kemungkinan Anda mengucapkan hal yang akan Anda sesali. Sementara dunia berlomba berbicara paling keras, Stoik mengajarkan kita untuk berbicara paling perlu. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri Anda ke dunia, Anda bukan menghilang. Anda sedang membangun kekuatan dari dalam. Kekuasaan jenis ini tidak bisa dibeli, dan yang pasti, tidak bisa dicuri. Kelima, emosi yang diumbar adalah senjata yang Anda serahkan pada dunia. Saat Anda marah, kecewa, atau tersinggung dan langsung menumpahkannya ke orang lain, Anda sedang menyerahkan senjata Anda ke tangan lawan. Menurut Carl Jung, apa yang tidak kita sadari akan mengendalikan kita dan kita menyebutnya takdir. Itulah mengapa Stoik menekankan, kenali emosimu, bukan untuk ditahan, tapi untuk tidak menjadi budaknya. Anda boleh merasa, tapi ketika emosi itu langsung dibagikan, didramatisasi, atau diumbar ke media sosial, Anda sedang memperlihatkan betapa mudahnya Anda dipengaruhi. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah marah, tapi yang bisa memilih kapan, bagaimana, dan apakah kemarahannya perlu diekspresikan. Ketenangan itu bukan sifat bawaan, tapi hasil dari latihan membatasi reaksi. Dan semakin jarang Anda memberikan dunia hak untuk memicu emosi Anda, semakin Anda kembali memiliki kendali. Sampai sini, jika Anda merasa pelajaran ini sedang berbicara langsung ke hidup Anda, berarti Anda sedang berada di fase penting pertumbuhan diri. Dan itu bukan kebetulan. Akan ada 8 pelajaran lagi, dan di pelajaran ke-10 nanti, kita akan membahas satu prinsip Stoik yang bisa mengubah cara Anda melihat harga diri dan relasi sosial secara radikal. Jadi sebelum lanjut, klik subscribe agar Anda tidak kehilangan bagian paling penting dari video ini. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Keenam, klarifikasi bukan kewajiban. Diam adalah pilihan sadar. Pernah merasa terdorong untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan? Misalnya, ketika seseorang salah paham tentang Anda, atau saat mereka membicarakan Anda tanpa tahu kebenarannya. Refleks pertama Anda, ingin membela diri, meluruskan, membuktikan sesuatu. Tapi Stoikisme mengajarkan, kewajiban Anda bukan untuk dimengerti, tapi untuk hidup dengan baik. Marcus Aurelius menulis, jika seseorang berbuat salah, itu urusan mereka. Tugasmu bukan memperbaiki semua pikiran orang. Setiap kali Anda menjelaskan sesuatu hanya agar tidak disalahpahami, Anda sewenang sedang membuang energi untuk hal yang di luar kendali. Padahal, orang yang ingin mengerti akan mencari tahu. Orang yang ingin menilai akan tetap menilai. Jadi Anda harus tanya diri Anda, apakah ini tentang kebenaran atau tentang ego? Karena jika hanya ego yang terusik, maka diam lebih bijaksana daripada klarifikasi yang tidak mengubah apapun. Ketujuh, kesepian bukan kutukan, tapi ruang sakral untuk bertumbuh. Masyarakat modern membuat kita percaya bahwa kesepian adalah kegagalan sosial, bahwa sendiri itu berarti ditolak atau tidak cukup layak untuk dicintai. Padahal, bagi para filsuf Stoik, kesendirian adalah laboratorium jiwa. Tempat kita belajar mendengar suara batin tanpa gangguan eksternal. Seneca pernah menulis, jika Anda merasa tidak nyaman saat sendiri, berarti Anda belum nyaman dengan diri sendiri. Jung juga menyebutkan, kesendirian bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak mampu berbicara dengan hati sendiri. Maka jangan buru-buru mengisi sepi dengan keramaian, atau mengganti hening dengan hiburan. Belajarlah duduk bersama rasa sendiri, karena dari sanalah integritas tumbuh, dan Anda mulai menyadari bahwa nilai diri Anda tidak tergantung dari siapa yang hadir di luar, tapi siapa yang hadir di dalam. Kedelapan, jangan bicarakan rencana, tunjukkan hasil. Pernah Anda merasa bersemangat membicarakan tujuan Anda, rencana bisnis, resolusi, perubahan hidup? Rasanya seperti sudah melangkah, tapi kenyataannya belum ada yang benar-benar berubah. Kenapa? Karena saat Anda berbicara tentang rencana, otak Anda mendapat dopamin ilusi pencapaian, dan akhirnya Anda kehilangan urgensi untuk benar-benar mengeksekusi. Kedelapan, jangan bicarakan rencana, tunjukkan hasil. Pernah Anda merasa bersemangat membicarakan tujuan Anda, rencana bisnis, resolusi, perubahan hidup? Rasanya seperti sudah melangkah, tapi kenyataannya belum ada yang benar-benar berubah.
Kenapa? Karena saat Anda berbicara tentang rencana, otak Anda mendapat dopamin ilusi pencapaian, dan akhirnya Anda kehilangan urgensi untuk benar-benar mengeksekusi. Epictetus berkata, "Jangan katakan kamu sedang berlatih, berlatihlah." Berhenti membagikan rencana bukan karena Anda tertutup, tapi karena Anda paham. Hasil berbicara lebih jujur dari ribuan kalimat. Tindakan, bukan cerita. Progres, bukan pengumuman. Bahkan dalam psikologi, ini disebut sebagai social reality bias. Saat Anda membicarakan mimpi Anda terlalu sering, Anda cenderung merasa seperti sudah menjalankannya. Padahal belum. Jadi simpan rencana Anda untuk diri sendiri. Biarkan dunia bertanya setelah melihat hasilnya. Kesembilan, jangan tergoda menjadi terlihat bijak. Di era personal branding, kita tergoda untuk terlihat dewasa, terlihat tahu segalanya, terlihat stabil. Tapi stoikisme mengajarkan, kebijaksanaan yang sejati tidak sibuk ditunjukkan karena ia mengalir alami dari cara hidup. Seneca mengatakan, kebijaksanaan bukanlah pertunjukan, tapi latihan batin. Jung memperingatkan tentang persona, topeng sosial yang kita kenakan untuk diterima orang lain. Masalahnya, kalau terlalu lama dipakai, kita lupa siapa diri kita sebenarnya di baliknya. Maka daripada terlihat bijak, jadilah jujur. Daripada terlihat tenang, latihlah keheningan. Dan daripada mengejar persepsi orang, fokuslah pada integritas yang tak terlihat. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang yang terlihat benar, tapi lebih banyak orang yang berani hidup benar, meski tanpa tepuk tangan. Kesepuluh, hargai privasi seperti Anda menjaga martabat. Ini poin yang saya janjikan di awal, dan bisa mengubah cara Anda melihat harga diri. Privasi bukan hanya soal data digital atau akun sosial media. Privasi adalah batas psikologis yang menjaga inti identitas Anda tetap utuh. Ketika Anda terlalu mudah membagikan pemikiran, emosi, dan pengalaman terdalam ke publik, Anda sedang menukar martabat Anda dengan atensi. Seneca bilang, hidup yang dipamerkan kehilangan nilainya. Dalam psikologi modern, ini juga dikenal sebagai emotional oversharing. Dampaknya, Anda terlihat rapuh, terlalu reaktif, dan mudah terbaca. Bahkan dalam dunia bisnis, pemimpin yang terlalu banyak membagikan perasaannya, kehilangan otoritas. Privasi adalah bentuk cinta diri yang paling halus. Ia menjaga martabat Anda tetap kokoh di tengah dunia yang ingin menjadikan segalanya konsumsi publik. Kesebelas, jangan buru-buru menjawab. Menunda respons adalah kekuatan. Kita hidup di budaya cepat, cepat merespon, cepat menjawab, cepat membalas. Tapi dalam jeda, ada kekuatan. Stoik mengajarkan, jangan buru-buru merespon dunia. Tunda, amati, tarik napas. Marcus Aurelius menulis, berikan waktu agar hasrat dan emosi reda, baru ambil keputusan. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai emotional regulation. Orang yang mampu menunda reaksi punya keunggulan dalam berpikir jernih dan mengambil keputusan berkualitas. Jangan biarkan emosi sesaat mendikte respons Anda. Jadikan jeda sebagai kebiasaan spiritual. Karena orang yang bisa menahan reaksi adalah orang yang benar-benar memimpin dirinya sendiri. Kedua belas, biarkan dunia salah paham, itu bukan urusan Anda. Ini mungkin paling sulit. Ada saatnya Anda difitnah, disalahpahami, dituduh, dan semua refleks ingin melawan muncul. Tapi Stoik berkata, Anda tidak harus membenarkan segalanya. Epictetus menulis, orang bisa mengatakan apapun tentangmu, tapi itu tidak menjadikanmu demikian. Kalau Anda sibuk mengoreksi semua kesalahpahaman, Anda akan kehabisan energi untuk membangun hidup yang sebenarnya. Biarkan mereka menilai. Diam Anda akan berbicara jauh lebih keras saat waktunya tiba. Orang bijak tahu bahwa nilai sejati tidak datang dari opini orang, tapi dari kualitas hidup yang dijalani secara diam-diam. Ke-13. Ketika Anda tidak menceritakan apapun, barulah dunia penasaran. Ini ironi terakhir dan paling menarik. Semakin sedikit yang Anda ceritakan, semakin dunia penasaran. Misteri menciptakan otoritas, dan otoritas menciptakan respek. Seneca bilang, tinggallah dalam ketenangan, biarkan hasilmu berbicara untukmu. Ketika Anda tidak menjelaskan, orang mulai memperhatikan. Ketika Anda tidak membela diri, orang mulai bertanya.
Ketika Anda tidak tampil, justru di sanalah aura Anda mulai terasa. Dan itulah paradoksnya. Semakin Anda tidak ingin terlihat, semakin Anda dihormati. Jadi, berhentilah menceritakan apa yang terjadi di hidupmu. Bukan karena dunia tidak peduli, tapi karena diri Anda layak dilindungi dari eksposur yang tidak perlu. Dunia ini bising. Semua orang ingin didengar, dimengerti, dipahami. Tapi yang benar-benar kuat, tidak sibuk menjelaskan. Ia hadir dalam diam, tapi dampaknya terasa. Ia tidak berisik, tapi keberadaannya menenangkan. Itulah jiwa stoik. Stoik bukan tentang menjadi dingin. Bukan juga tentang mengubur emosi, tapi tentang mengendalikan diri agar tidak menjadi budak dari dorongan sesaat dan pengakuan eksternal. Jika Anda bisa memegang satu prinsip saja dari semua yang kita bahas hari ini, pegang ini. Yang paling dalam tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani. Mulailah jaga batas, mulailah simpan cerita. Biarkan hidup Anda menjadi karya diam yang tidak perlu dijelaskan. Cukup dilihat saat waktunya tiba, karena ketika Anda berhenti menjelaskan, Anda mulai membangun. Dan ketika Anda berhenti membuktikan, Anda mulai bertumbuh. Sekarang, giliran Anda. Tulis di komentar dari 13 pelajaran tadi, mana yang paling menampar atau paling relevan dengan hidup Anda saat ini. Saya baca satu persatu, dan kalau Anda merasa video ini membuka sesuatu dalam diri Anda, jangan simpan sendiri, bagikan ke satu orang saja. Yang Anda tahu sedang butuh keheningan yang menenangkan, bukan bising yang melelahkan. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir, dan jaga keheningan itu. Ia adalah benteng terakhir jiwa yang sehat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya, dengan pembahasan lebih dalam, lebih tajam, dan lebih manusiawi. Sampai jumpa.